aku bakalan membahas mengenai produk Xiaomi lagi. Nah, kenapa sih sama produk Xiaomi nih? Karena kali ini Xiaomi ini mengeluarkan produk terbarunya nih yang menggemparkan pasar smartphone di kelas menengah. Kenapa dia bisa menggemparkan pasar smartphone di kelas menengah nih? Yang pertama, dia itu udah punya performa yang kencang. Yang kedua, dia itu punya kamera yang udah 108 megapiksel. Wow, untuk kalian pencinta fotografi ini perlu dilihat karena memang belum tentu dengan piksel yang besar dia juga hasil fotonya juga bagus, ya kan? Nah, yang ketiga, dia ini ada refresh rate 120 Hz dengan layar yang udah super AMOLED nih. Nah, yang keempat, dia ini ada rating IP53 yang mana artinya handphone ini tuh tahan debu dan juga tahan sama percikan air. Nah, handphone apakah itu? Ini dia, Redmi Note 10 Pro. Nah, di Indonesia handphone ini itu ada dua variasi RAM-nya. Yang pertama, dia ini ada RAM 6GB dengan storage 64GB yang dibanderol dengan harga 3 jutaan. Nah, untuk yang aku pegang ini, dia ini RAM-nya 8GB dengan storage 128GB. Dia ini dibanderol dengan harga 4 jutaan gitu. Ini aku menarik dari tampilan kameranya sih sebenarnya, kayak ada bertingkatnya gitu loh. Nah, untuk kita lebih bahas lebih dalamnya lagi, jadi ya udah kita langsung review aja. Nah, yang pertama bisa kita lihat dari bagian belakangnya, dia ini belum menggunakan kaca. Dia ini kalau kena jari, jadi kalau kena sidik jari itu masih ngecap-ngecap gitu loh. Jadi kalau kalian mau bawa handphone ini tanpa casing, jadi kalian tuh harus sering-sering bersihin karena kelihatan rusuh dan kotor gitu loh, karena memang ngecap-ngecap jari gitu. Nah, untuk bagian depannya dia ini punya layar Super AMOLED dengan refresh rate 120 Hz yang tadi aku sebutin, dan dia ini besar layarnya 6,67 inch. Jadi nggak bisa dikatakan besar dan nggak bisa dikatakan kecil juga. Dan menurut aku ya, ini tuh masih enak digenggam dengan satu tangan. Bahkan untuk kalian nge-scroll dengan satu tangan itu tuh masih enak banget. Nah, untuk bezelnya sendiri dia ini menurut aku tipis banget sih. Jadi ya cukup enak lah. Jadi selama digenggam itu jadi masih bener-bener nyaman banget di tangan. Dan yang menariknya dari handphone ini, Redmi Note 10 Pro ini punya cara sendiri untuk memanipulasi ketebalan handphonenya. Kenapa? Karena di pinggir layarnya dia itu melengkung di bagian kiri kanannya. Jadi dia ini secara sekilas dia ini tuh lebih tipis daripada aslinya karena yang bezelnya tadi itu yang melengkung kiri kanannya. Dan untuk bagian kamera depannya dia itu udah nggak menggunakan model tetesan air lagi, tapi dia itu sudah menggunakan titik. Jadi lebih ringkes gitulah. Jadi kelihatannya di layar itu lebih rapi dan nggak memakan banyak tempat. Dan untuk dagunya yang bagian atas itu udah nggak sebesar yang sebelum-sebelumnya gitu, tapi di bagian bawah dagu dia itu masih, menurut aku masih agak tebal gitu sih. Nah, untuk softwarenya sendiri dia ini sudah menggunakan Android 11 dengan tampilan muka MIUI 12. Jadi menurut aku ini masih menggunakan MIUI yang terbaru ya menurut aku. Meskipun ada yang lebih terbaru lagi yaitu MIUI 12.5. Chipsetnya sendiri dia ini menggunakan Snapdragon 732G. Jadi buat kalian yang suka main game, ini tuh masih aman banget, masih enak banget. Jadi ya ini tuh sangat-sangat recommended lah buat kalian yang suka main game. Dan handphone ini juga insya Allah nggak cepat panas sih untuk main game. Nah, untuk refresh rate-nya sendiri dia ini dibekali dengan 60 Hz dan 120 Hz. Jadi kalian bisa menggunakan 120 Hz di semua aplikasi dan di semua UI, tapi dia ini bakalan kembali lagi ke 60 Hz secara otomatis kalau daya baterai kalian ini sudah di 20%. Nah, untuk penyimpanannya sebenarnya dia ini ada 3 varian ya. Kalau di luar negeri, yang pertama dia itu ada di RAM 6GB dengan storage 64GB, dan yang kedua ada RAM 6GB dengan storage 128GB, dan yang aku pegang ini yaitu 8GB RAM-nya dan storage 128GB. Cuma di Indonesia sendiri cuma ada 2 gitu. Nah, kenapa? Aku juga nggak tahu.
Nah, untuk warnanya sendiri dia ini ada 3 varian warna ya. Yang pertama ini yang aku pegang, kebetulan ini tuh onyx gray gitu. Jadi perpaduan antara hitam dan abu-abu gitu. Tapi emang sekilas dia ini lebih dominan hitam ya. Cuma yang bagusnya lagi, dia ini gradasi warnanya itu udah ada gradasi warna. Terus dia udah mengkilat, jadi tampilannya ini lebih menarik sih menurut aku. Nah, untuk fitur sidik jarinya sendiri, dia ada di tombol power buttonnya. Jadi ada di samping, khas-khas Xiaomi ya, masih khas-khas Redmi yang masih mempertahankan sidik jari di samping. Padahal sudah banyak handphone yang menanamkan sidik jari itu di dalam layar, tapi memang untuk keakuratannya lebih akuratan yang di samping layar sebenarnya ya. Dan dia ini juga udah ada face unlock juga, jadi kalian nggak perlu khawatir. Redmi Note 10 Pro ini juga nggak ketinggalan karena sudah ada face unlocknya itu tadi. Nah, untuk baterai dia ini sudah dikapasitasi dengan baterai berkapasitas 5020 mAh dengan fast charging 33 watt. Jadi kalau kalian mau ngecas handphone ini, jangan khawatir kalian mikirnya, kalian udah berpikir bahwa handphone ini udah gede nih baterainya 5020 mAh. Fast chargingnya 33 watt loh. Jadi kalian kalau mau ngecas handphone ini, kalian tuh gak butuh waktu lama, bahkan cuma waktunya yang kalian butuhkan itu cuma 81 menit. Nah, untuk fiturnya sendiri yang aku suka dari handphone ini yang pertama adalah NFC. Kenapa? Karena di zaman sekarang semua itu serba mudah, apalagi yang mengenai keuangan, yang kemana-mana kita pasti butuh yang namanya uang nih, ya kan? Jadi di mana-mana itu harus ada duit. Nah, dan handphone ini karena ada NFC, jadi kalian itu dipermudahkan di transaksi keuangan kalian. Kenapa? Nah, kalau kalian misalnya mau berpergian nih, kayak kalian harus ngecek saldo e-tol kalian, kayak bingung kan, kayak masa iya sih cuma ngecek saldo doang kita harus ke supermarket gitu. Nah, sekarang kalian nggak perlu jauh-jauh ke supermarket ataupun ke ATM ataupun kemanapun, karena handphone ini itu sudah ada NFC yang dimana kegunaannya nih buat mengecek saldo kalian. Terus kalau kalian mau top up juga bisa. Terus kalau kalian mau transfer yang sesama support handphonenya sesama NFC, jadi kalian tuh nggak perlu lagi yang namanya ribet-ribet harus kesana kemari karena handphone ini sudah memberikan kemudahan itu. Jadi kalau misalnya nih kalian mau ke tol nih, kalian lupa nih, saldo aku berapa ya? Nah, kalian tinggal tempelin aja kartu e-tol kalian di handphone ini. Jadi nanti celing udah ada saldo e-tol kalian. Nah, kalau misalnya kalian memang saldonya kurang, kalian bisa langsung top up secara langsung melalui handphone ini gitu. Nah, untuk fitur kedua yang aku suka dari handphone ini adalah infrared buster. Kenapa aku suka dari infrared buster ini? Karena kayak aku kan tipikal orang yang suka pelupa nih, kayak naruh-naruh barang, apalagi yang hal-hal kecil kayak remote gitu kan. Nah, menariknya dari handphone ini, dia itu udah bisa menggantikan remote elektronik kalian gitu. Kayak misalnya remote TV atau remote AC kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian lupa naruh remote nih, nah jadi kalian mau nyalain TV atau nyalain AC, kalian nggak perlu bingung-bingung lagi. Kalian cukup cari handphone kalian dan elektronik kalian itu sudah terdaftar di Mi Remote, kalian semuanya sudah terkendali dengan handphone kalian. Jadi syaratnya alat elektronik kalian itu harus terdaftar di aplikasi Mi Remote. Jadi kalian bisa mengontrol alat elektronik kalian itu melalui handphone tanpa pusing-pusing dengan yang namanya remote gitu. Jadi semua kemudahan itu sudah ada, harusnya kalian bisa memanfaatkan kemudahan tersebut gitu. Nah, yang aku suka lagi nih dari handphone ini adalah rating IP53, yang mana dia ini artinya handphone ini itu udah tahan debu dan percikan air itu. Nah, untuk kameranya sendiri ini, dia untuk kamera belakangnya udah quad kamera nih. Yang kamera utamanya seperti yang aku bilang tadi yaitu 108 megapiksel. Nah, untuk kamera ultrawide-nya dia udah 8 megapiksel, terus kamera makronya 5 megapiksel dengan lensa telefoto dan 2 megapiksel di kamera deep sensornya, dan ada LED flash, ada HDR10, ada panorama. Apalagi yang kalian butuhkan, handphone ini sudah sangat-sangat melengkapi pengalaman foto kalian. Jadi kalian nggak perlu pusing-pusing yang namanya apakah foto aku bakalan bagus gitu. Nah, handphone ini bakalan
lebih menjamin sih menurut aku ya daripada handphone lainnya. Nah, untuk kamera depannya sendiri dia ini udah 16 megapiksel. Kelihatan nggak gede-gede banget, cuma hasilnya nggak meragukan dong. Nah, untuk audionya sendiri menurut aku ini tuh udah bassnya enak banget, kenceng juga oke. Jadi kalau kalian yang suka streaming atau dengerin musik, ini tuh nggak mengecewakan sih, karena bakalan memperindah pengalaman kalian mendengarkan musik. Dan menurut aku untuk harga 4 jutaan ini worth it banget. Kenapa? Yang aku bahas tadi, kamera dapat banget, tinggi banget udah megapikselnya. Terus layarnya udah Super AMOLED, udah. Refresh rate-nya udah 120 Hz, udah. Bahkan text samplingnya bisa mendukung sampai 240 Hz, ya kan? Ini handphone udah, aduh udah cakep, udah nggak malu-maluin lah kalau mau ditenteng kemana-mana ya. Udah harganya juga cukup nggak menguras kantong banget. Jadi menurut aku ini cukup worth it banget gitu. Nah, kalau dari kalian nih ada yang misalnya review aku ada yang salah atau menurut kalian kurang pas, kalian bisa komen di kolom komentar supaya nanti aku bisa memperbaiki diri lagi gitu. Nah, buat kalian jangan lupa subscribe karena biar aku lebih semangat gitu loh bikin konten lagi guys. Kalau kalian subscribe kan aku lebih subscribe tuh udah mendukung aku gitu. Dan juga like dan share ke teman-teman kalian. Mungkin ada nih teman-teman kalian yang ngebutuhin rekomendasi untuk beli handphone. Apakah handphone ini worth it? Nah, kalian bisa nih bagiin video aku kali ini. Jadi menurut aku itulah review dari handphone ini, Redmi Note 10 Pro. Jadi sebenarnya aku masih pengen ngomong terus sih, tapi apa yang mau diomongin gitu. Jadi lebih baik aku akhirin aja dan see you next video.